warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zarotu Mawahda dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang kesehatan ibu dan anak di era pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menunjukkan adanya penurunan jumlah kunjungan pemeriksaan kehamilan serta pelayanan kesehatan bayi, balita, dan anak sejak kondisi pandemi diumumkan. Survei cepat Kemenkes RI dan UNICEF mencatat lebih dari separuh fasilitas layanan kesehatan di Indonesia tidak menjalankan layanan imunisasi secara baik. Tercatat juga hanya 19,2% layanan seperti posyandu yang tetap buka selama pandemi. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pemantauan terhadap kesehatan ibu dan anak. Layanan kesehatan ibu dan anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak, merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai target pemerintah untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada kelompok tersebut. Akan tetapi, pandemi COVID-19 ini mengakibatkan layanan kesehatan ibu dan anak tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Status kesehatan yang tidak terpantau dalam jangka waktu yang lama dapat memicu timbulnya masalah-masalah kesehatan baru pada ibu dan anak. Edukasi yang seharusnya diberikan secara rutin menjadi tidak tersampaikan dan masyarakat menjadi loss of control terhadap kondisi kesehatannya. Tidak adanya layanan kesehatan minimal melalui kegiatan posyandu juga dapat memicu timbulnya persepsi yang tidak benar di lingkungan masyarakat, terutama isu terhadap COVID-19. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi program kesehatan ibu dan bayi dalam masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pengetahuan ibu dan keluarga terkait COVID-19 dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir di era pandemi. Yang kedua, belum semua tenaga kesehatan tersosialisasi pedoman pelayanan ibu dan bayi baru lahir di era pandemi. Yang ketiga, pelayanan reguler di puskesmas, praktik mandiri bidan, dan posyandu masih dilaksanakan secara biasa di beberapa daerah. Yang keempat, kebutuhan dan ketersediaan serta pemenuhan APD bagi penolong persalinan dan ibu bersalin. Yang kelima, tingginya kasus penderita COVID-19 yang dirawat di RS rujukan berpengaruh terhadap keleluasaan penanganan pelayanan rujukan maternal dan neonatal. Terus bagaimana sih pelayanan kesehatan ibu dan anak di era pandemi COVID-19? Berikut ini beberapa pelayanan kesehatan ibu dan anak di era pandemi COVID-19. Bagi ibu hamil, yang pertama, setelah pemeriksaan kehamilan pertama dengan membuat janji dengan dokter, tunda pemeriksaan kehamilan selanjutnya dan melakukan ANC pada trimester 3, 1 bulan sebelum HPL. Yang kedua, manfaatkan buku KIA sebagai media KIE, manfaatkan media komunikasi untuk konsultasi. Yang ketiga, ibu hamil, keluarga, dan kader berperan aktif dalam memantau tanda bahaya kehamilan. Bagi ibu bersalin, yang pertama, rujukan persalinan terencana untuk ibu hamil berisiko. Yang kedua, segera ke fasilitas kesehatan jika sudah ada tanda-tanda persalinan. Yang ketiga, EMD, rawat gabung tidak direkomendasikan untuk bayi baru lahir dari ibu PDP atau COVID-19. Yang keempat, penggunaan face shield pada neonatus menjadi alternatif untuk pencegahan penularan COVID-19 pada neonatus. Yang kelima, lakukan KB pasca salin sesuai prosedur. Yang keenam, menjamin ketersediaan masker bagi ibu bersalin, nakes menggunakan APD. Bagi ibu nifas dan bayi baru lahir, yang pertama, perawatan bayi baru lahir termasuk imunisasi tetap diberikan sesuai rekomendasi pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang kedua, melaksanakan SHK atau screening hipotiroid kongenital. Yang ketiga,
kunjungan nifas dan kunjungan bayi baru lahir dilakukan oleh nakes. Yang keempat, segera ke Fasiankes bila ada tanda bahaya pada ibu nifas dan bayi baru lahir. Bagi ibu menyusui, konseling menyusui ditekankan upaya pencegahan penularan COVID-19. Konseling tersebut meliputi yang pertama, mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, payudara, atau pompa ASI. Yang kedua, menggunakan masker saat menyusui. Yang ketiga, membersihkan pompa ASI setiap kali dipakai. Yang keempat, ibu positif atau PDP dianjurkan memerah ASI bagi bayi dan balita. Untuk wilayah PSBB atau COVID positif, pelayanan balita di posyandu ditiadakan. Pemantauan tumbuh kembang mandiri di rumah dengan buku KIA dan pelayanan imunisasi di Vaskes dengan janji temu. Bagi wilayah yang tidak PSBB atau tidak ada COVID positif, pemerintah daerah menentukan bisa atau tidaknya pelayanan posyandu. Jika bisa, maka diterapkan pencegahan infeksi dan physical distancing. Jika tidak, maka pelayanan balita seperti pada wilayah PSBB. Terus bagaimana sih cara tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan ibu dan anak agar tetap aman? Berikut ini beberapa rekomendasi utama untuk tenaga kesehatan yang menangani ibu hamil bersalin nifas dengan COVID-19. Yang pertama, tetap melakukan pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua, menjaga jarak minimal 1 meter jika tidak perlu tindakan. Yang ketiga, menggunakan level APD yang sesuai. Yang keempat, jika ada tindakan membuka mulut atau menimbulkan aerosol, gunakan masker N95. Yang kelima, menempatkan pasien dengan COVID-19 atau PDP dalam ruangan khusus. Yang keenam, bayi yang lahir dari ibu terkonfirmasi COVID-19 dianggap sebagai PDP dan ditempatkan di ruangan isolasi. Yang ketujuh, menyiapkan fasilitas perawatan terpisah pada ibu terkonfirmasi COVID-19 atau PDP dengan bayinya untuk mengurangi transmisi. Dan yang terakhir, pemulangan pasien postpartum sesuai rekomendasi. Dari hasil pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan maternan dan neonatal di era pandemi COVID-19, keselamatan tenaga kesehatan jangan dilupakan, sehingga diperlukan penyesuaian agar baik tenaga kesehatan maupun pasien terhindar dari penularan. Itu tadi sedikit pemaparan tentang kesehatan ibu dan anak di era pandemi COVID-19. Semoga penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya meminta maaf apabila dalam memaparkan penjelasan tersebut terdapat tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.